Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Ilham dengan NIM B1B1222015, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Baiklah, saya akan memulainya yaitu dengan pendahuluan. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan Republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa yang kita sebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa kita sebut DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berbentuk pemilihan umum multipartai. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD juga diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan mekanisme kontestasinya berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Anggota-anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
yang bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun. MPR merupakan lembaga tinggi negara berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar negara. MPR adalah lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Di sini ada penjelasan tentang Parlemen Indonesia, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara. Parlemen Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota-anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, yaitu negara yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional. Sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Bentuk negara Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Definisi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah sebuah negara untuk mengatur negaranya. Sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan berbagai macam hal lainnya. Istilah sistem pemerintahan pada dasarnya berasal dari 2 kata berbahasa Indonesia, yaitu kata sistem yang artinya kesatuan pengaturan dan kata pemerintah yang artinya pihak yang berhak memberikan perintah ataupun memutuskan kebijakan tertentu. Jika diartikan dalam arti katanya, maka pengertian sistem pemerintahan merupakan kesatuan pengaturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhak memutuskan kebijakan atau memberikan perintah. Pengertian sistem pemerintahan secara sempit adalah sarana kelompok yang berfungsi untuk menjalankan roda atau kehidupan keberlangsungan pemerintahan. Tujuannya adalah agar negara tetap stabil dalam waktu yang lama, sekaligus mencegah munculnya perilaku radikal atau reaksioner dari masyarakat. Di dunia ada berbagai macam sistem negara atau pemerintahan, di mana masing-masing sistemnya memiliki karakteristik kekurangan, kelebihan, dan perbedaannya masing-masing. Sistem tata negara diterapkan berdasarkan kondisi masyarakat dan pemerintahan masing-masing negara. Secara harfiah, makna sistem pemerintahan adalah suatu bentuk ikatan atau hubungan yang terjalin antar lembaga negara untuk menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara dalam menjalankan kepentingan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat. Dilihat dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan merupakan sistem tata kerja dan hubungan antar lembaga negara untuk menjalankan atau menyelenggarakan kenegaraan.
Sistem pemerintahan bisa juga diartikan sebagai suatu tatanan yang menyeluruh dalam suatu negara, di mana tatanan tersebut terdiri atas banyak komponen pemerintah yang saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai fungsi dan tujuan pemerintahan. Dalam suatu negara, kekuasaan umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan di Indonesia membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara umum, sistem ketatanegaraan di Indonesia juga menunjukkan bahwa cabang kekuasaan yang paling besar tanggung jawabnya dalam pembuatan undang-undang dan tata kelola bangsa adalah legislatif dan eksekutif. Sementara dalam arti sempit, pengertian sistem ketatanegaraan lebih merujuk eksekutif, di mana cabang eksekutif adalah kabinet pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap tata kelola ketatanegaraan dan pemerintahan sehari-hari. Kemudian ada konteks dasar sistem pemerintahan Indonesia. Sistem adalah suatu tatanan atau susunan yang berupa struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan antara satu dan lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai suatu tujuan. Pemerintahan ialah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Macam-macam sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan semi-presidensial. Parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen yang duduk di pemerintahan berhak atau memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri sekaligus menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara, seperti salah satunya mengeluarkan emosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang berhak mengambil berbagai macam keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan negara. Sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi ada di dua pihak, yaitu di tangan presiden sebagai pemimpin negara dan di tangan parlemen sebagai wakil rakyat. Bentuk pemerintahan sangat berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan bertata negara. Hal tersebut tentu saja berhubungan langsung dengan formulasi kenegaraan dan kepala negara. Anda mungkin sering mendengar istilah sistem pemerintahan parlementer, presidensial, monarki, dan lain sebagainya, di mana sistem-sistem tersebut diberlakukan oleh berbagai negara sesuai dengan ketatanegaraannya. Bentuk pemerintahan Indonesia sempat mengalami perubahan. Sebelum diamandemen, diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pengaruh yang besar untuk mengatur kedudukan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Dalam sistem ini, kedaulatan rakyat secara langsung diberikan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi. Sistem ini membuat kekuasaan kepala negara menjadi tidak terbatas. Setelah amandemen, bentuk pemerintahan di Indonesia berubah menjadi republik. Sementara sistem pemerintahan Indonesia itu adalah presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia setelah diamandemen atau yang berlaku saat ini dijelaskan secara rinci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini diketahui bahwa Indonesia merupakan negara berbentuk republik. Indonesia juga merupakan negara kesatuan, di mana Presiden Republik Indonesia adalah kepala pemerintah sekaligus kepala negara.
Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pemerintah dalam melaksanakan jalannya pemerintahan dilakukan oleh eksekutif sebagai pemegang kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang. Kemudian ada legislatif yang memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Dan yang terakhir ada yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk mengadili siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf karena itu berasal dari saya, karena kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.